Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Di kesempatan kali ini, saya masih tetap melanjutkan mengenai judul video penulis sejarah. Walaupun mungkin ini nanti hanya sebagian saja, tetapi maksud dari penayangan video ini adalah untuk mencari kebenaran-kebenaran dari cerita-cerita di Alkitab dengan relevansinya dengan kejadian yang kita alami sekarang ini. Jika Anda menyaksikan video saya terdahulu dengan judul penulis sejarah, Anda akan mengerti bahwa saya membandingkan cerita-cerita di Alkitab dengan kejadian yang kita alami, yakni pandemi COVID-19. Untuk kesempatan kali ini pun, saya masih akan menggunakan COVID-19 sebagai bukti, sebagai kejadian yang up to date sekarang ini, yang akan membuat kita menggunakan nalar kita, mengevaluasi, mencermati apa yang dikhotbahkan oleh pendeta dengan apa yang kita alami sekarang ini. Beberapa waktu lalu, secara tidak sengaja, saya mendapatkan video dari YouTube yang memang disodorkan oleh YouTube sendiri. Ketika saya searching, saya mencari, biasa saya membandingkan dengan khotbah pendeta yang sering saya minati, dan kemudian ditampilkanlah video mengenai Stephen Tong, seorang pendeta yang dipermalukan oleh pelayanan oleh Pastor Andy Simon. Kita tahu bahwa Stephen Tong ini, memang Pak Tong tua ini pernah mengkritisi seorang pendeta lain, yakni Niko Nyotorajo. Waktu itu Pak Tong tua ini mengambil ayat-ayat di Alkitab untuk mengkritisi tindakan yang dilakukan oleh pendeta Niko. Tatkala itu pendeta Niko mengklaim bahwa dia mendapatkan firman Tuhan untuk membuat pandemi COVID ini menjadi diam. Nah, gaya dari pendeta Niko ini kemudian disoroti oleh Pak Tong tua ini, walaupun memang sama-sama tua ya, Tong tua melawan Niko tua. Kedua-duanya menggunakan ayat di Alkitab. Kebenarannya di mana? Kalau kita sekarang melihat bahwa pandemi ini masih ada sampai sekarang, berarti apa yang dikatakan oleh Tong tua ini, ya kebenaran. Sampai saat ini masih menjadi kebenaran bahwa ternyata yang diklaim oleh Niko tua bahwa Tuhan berfirman kepada dia untuk membuat gebrakan agar pandemi ini diam, tenang, ternyata tidak. Justru yang meninggal makin banyak. Perkataan dari Tong tua ini kemudian oleh seseorang disanggah dengan adanya bahwa Stephen Tong ini dipermalukan oleh Pastor Andy Simon. Ya, ini satu hal yang luar biasa juga, karena kemudian ditampilkan di video tersebut, pendeta Andy Simon ini melakukan KKR kesembuhan dan banyak yang sembuh. Itu pun sudah saya kritisi waktu itu, bahwa kesembuhan yang dilakukan oleh pendeta Pastor Andy Simon ini, kebenarannya sampai di mana kita tidak tahu. Nah, kalau Anda ingin melihat, Anda bisa cari itu. Judulnya pun jelas. Stephen Tong dipermalukan Pastor Andy Simon. Nah, ini Anda bisa cari di YouTube dan Anda bisa lihat, searching sendiri lebih banyak lagi. Memang untuk saat pandemi ini, COVID-19, saya sangat bersukacita, sangat bersyukur bahwa inilah yang dilakukan oleh Tuhan yang saya sembah, bahwa Dia menunjukkan kebenarannya. Di sini kita melihat pendeta melawan pendeta, Tong tua melawan Niko tua, kemudian Stephen Tong dilawan oleh Andy Simon. Ini pendeta dengan pendeta juga, penginjil, pengkhotbah, apapun namanya. Kemudian kita juga melihat bahwa di pandemi ini dokter melawan dokter dengan memberikan informasi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Sebagai contoh misalkan mengenai masker. Masker, ada yang mengatakan bahwa kalau kita berolahraga kita tetap harus menggunakan masker karena jangan sampai terpapar.
Tetapi kenyataan yang ada di tempat saya, di kota saya ini, sudah ada 2 orang yang meninggal karena menggunakan masker pada saat berolahraga. Olahraga yang dipakai, yang mereka lakukan adalah olahraga bersepeda. Ada 2 orang meninggal karena menggunakan masker, sehingga sampai wali kota tempat saya ini memberikan pernyataan apabila Anda bersepeda dan Anda merasa harus membuka masker, Anda harus cari tempat dulu yang agak lengang, tidak ada kerumunan, bukalah masker Anda. Karena memang diharapkan bersepeda itu tidak terlalu lama menggunakan masker. Dan ini memang sudah menimbulkan korban. Tetapi pihak lain ada yang mengklaim bahwa Anda menggunakan masker sampai rangkap 3 pun tidak apa-apa. Karena oksigen di dalam darah Anda tidak akan mengalami kekurangan. Ini pun dibuktikan oleh dokter tersebut yang memberikan video dia yang diunggah di YouTube juga, ada pengukuran oksigen di dalam darah yang dia tampilkan. Ternyata memang tidak mengalami perubahan. Lantas orang ini meninggal karena apa? Nah, itulah saling klaim antara dokter dengan dokter. Begitu juga kalau kita lihat dokter dengan pendeta. Pendeta itu dengan beraninya dia mengutip ayat-ayat di Alkitab. Sebagaimana kalau kita tahu bahwa 1.000 orang rebah di kananku, 10.000 rebah di kiriku, aku tak akan goyang karena Tuhan yang menjadi pelindungku. Segala macam ayat-ayat digunakan untuk memotivasi jemaatnya untuk tidak takut dengan COVID. Memang ada kebenaran bahwa kita tidak perlu takut dengan COVID-19, tetapi bukan berarti kita pantang-menantang seenak perut kita, semau gue tanpa mematuhi protokol kesehatan. Efeknya apa? Ya kita tahu juga bahwa di Korea banyak yang meninggal ketika pendetanya dengan berani melakukan ibadah temu muka. Dan akhirnya pendetanya pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Tetapi kan juga sudah terlambat, ada korban di situ. Nyawa yang melayang oleh karena keyakinan yang dipercaya oleh pendeta tersebut. Nah, begitu juga dengan kejadian terakhir ini. Ketika Stephen Tong sendiri dicela, diolok-olok bahwa dia dipermalukan oleh Pastor Andi Simon ini dengan melakukan KKR. Ini saya kritisi habis. Apa iya bahwa kesembuhannya itu benar? Bukan satu rekayasa. Jangan-jangan sembuh hanya pada saat KKR. Ketika pulang akhirnya sakit kembali. Dan di situ pun bukan kesembuhan-kesembuhan semacam COVID-19, orang yang tidak bisa bernapas, mau mati, sebagainya. Tidak, di situ malah justru yang tampilkan adalah mak-mak yang duduk di kursi roda, kemudian disentuh oleh sang pastor ini, bisa berdiri, bisa berjalan. Bagi saya sendiri hal itu bukan yang mustahil. Itu hanyalah satu pengumpulan aura positif di saat itu, seketika itu. Orang terbangkit secara emosional. Itu memang bisa. Tanpa menggunakan nama Tuhan, Anda bisa membangun satu aura positif di satu tempat, itu pasti akan menular kepada yang lain. Sebagai contoh yang paling gampang, Anda kumpulkan 2 atau 3 orang teman Anda, kemudian Anda masuk ke dalam kerumunan. Nanti kalau sudah pandemi nggak ada. Kalau sekarang kan tidak boleh berkerumun. Nanti kalau Anda mungkin di kelas, begitu ya, bagi milenial, Anda ajak 3-4 orang temanmu, ketika di kelas ada sekitar 20 sampai 30 orang, Anda bertiga berempat ini ketawa aja. Ketawa geli, terbahak-bahak. Anda perhatikan rekan-rekanmu semua. Itu nanti akan menular ke semuanya. Mereka akan ikut-ikutan tertawa dengan kamu. Mengapa begitu? Ya itulah satu bentuk penularan emosi. Begitu juga dengan penyembuhan-penyembuhan semacam yang dilakukan Pastor Andi Simon ini. Jadi saya tidak menyangkal bahwa kesembuhan itu bisa terjadi. Bisa. Tetapi sampai berapa lama? Nah, itu yang harus kita ketahui, kita selidiki lebih lanjut. Namun yang menarik adalah bahwa olok-olok terhadap Tong tua ini berimbas balik. Info yang terbaru yang saya tahu di tanggal 12 Maret ini, Pastor Andi Simonnya sendiri terpapar COVID. Ini kalau melihat dari tayangan videonya nampaknya sudah sebulan yang lalu. Jadi dia terpapar COVID. Menariknya adalah begini, karena saya tidak kenal dengan
baik Tong Tua, Niko Tua, maupun si Andi Simon ini, saya nggak kenal mereka semua. Cuman yang perlu kita ketahui, yang ingin saya ketahui adalah apakah Pastor Andi Simon ini menggunakan pengobatan secara medis. Apakah dia ke dokter, minum obat-obatan, ataukah hanya berdoa saja, lantas sembuh. Nah, ini yang ingin saya ketahui. Karena dia bisa menyembuhkan orang hanya disentuh. Sentuh pakai tangannya, mak-maknya langsung berdiri, jalan, kemudian nyentuh orang, begitu orang yang sudah pulang, sehat. Apakah dia bisa menyentuh dirinya sendiri lantas dia sehat? Inilah yang sesuatu yang menyenangkan buat saya untuk diteliti lebih lanjut. Nah, inilah yang ingin saya bagikan kepada Anda di kesempatan kali ini. Kita lihat bahwa kita ini adalah pelaku sejarah pandemi COVID-19. Kita semua untuk saat ini. Anak yang lahir dari tahun 2020, anggap saja demikian. Sebenarnya pandemi ini kan virusnya sudah ada di tahun 2019, makanya COVID-19. Tetapi masuk ke Indonesia adalah awal tahun 2020. Kita anggap aja Februari seorang anak lahir. Dia lahir saat pandemi awal. Dan dia adalah pelaku sejarah tersebut. Jadi kita semua adalah pelaku sejarah. Sama seperti cerita di Bible. Cerita mengenai Injil, kelahiran Yesus. Semua orang saat itu adalah pelaku sejarah kelahiran Yesus. Tetapi siapakah yang menulis Injil? Adalah tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang berkepentingan. Ingat, di sini saya mengatakan tokoh-tokoh yang berkepentingan dan berhubungan dengan Yesus ini. Makanya kita mendengar yang menulis, ada Petrus, ada Yohanes. Ini mereka berkaitan langsung. Ada Yakobus, yang konon katanya adalah saudara dari Yesus sendiri. Sementara Yesus tidak menulis. Dia tidak menulis surat apapun juga. Tapi yang menulis adalah orang-orang lain mengenai Yesus. Jadi semacam biografi, bukan autobiografi. Sekarang ini kita ada di pandemi COVID-19. Kita pelaku sejarah. Siapa tokoh-tokoh yang kompeten di dalam hal ini? Jelas dokter, tenaga kesehatan. Karena kita berhadapan dengan virus. Pendeta dengan caranya sendiri berusaha untuk menuliskan sejarah mengenai pandemi 19 menurut cara dia. Sekarang kita lihat. Pendeta tua-tua ini antara Tong dengan Niko sama-sama tua, sama-sama mempunyai gereja yang besar, pengikut yang ratusan ribu bahkan jutaan. Dengan pengikut yang begitu banyak, mereka menganggap diri mereka sebagai tokoh dan mereka berhak untuk menuliskan sejarah mengenai COVID ini. Lantas apanya yang kita lihat dari mereka kalau mereka bertengkar? Kontradiksi kan? Sesuatu yang berbeda. Begitu juga dengan Pastor Andi Simon ini. Dia pelaku sejarah. Baik Niko Tua maupun Tong Tua saya tidak mendengar info sampai hari ini tanggal 12 Maret 2021 bahwa keduanya terpapar COVID. Entah kalau memang sudah terpapar kemudian tidak di blow up, itu lain lagi. Jelas saya sendiri tidak mendengar itu dan saya belum dapat dari YouTube ataupun dari internet lain mengenai bahwa kedua tokoh ini terpapar COVID. Tetapi Pastor Andi Simon yang katanya mampu memberikan kesembuhan terpapar COVID. Tiga orang pendeta ini akan menuliskan sejarah yang berbeda mengenai COVID-19. Mereka berkompeten. Begitu juga dengan para dokter. Punya kompetensi untuk menuliskan sejarah mengenai COVID-19 karena mereka merasa mengerti, mengenal virus ini. Lantas bagaimana dengan kita? Kita juga pelaku sejarah di masa pandemi ini. Tapi apa yang kita tahu mengenai COVID-19? Apakah kita ini nantinya menjadi pengikutnya Tong Tua? Ataukah kita pengikutnya Niko Tua? Apakah kita pengikutnya Pastor Andi Simon?
Apakah kita pengikutnya dokter yang menentang masker, ataukah kita pengikutnya dokter yang justru menunjang pemakaian masker? Itu simpel-simpelnya begitu. Kita adalah pelaku sejarah. Sayangnya adalah sebagaimana Injil dituliskan hanya berdasarkan dari orang-orang yang dianggap kompeten, yang berhubungan dengan tokoh tersebut, yakni Yesus. Lantas, jika kita balikan kepada diri kita di sini, apakah kita di sini juga tidak kompeten mengenai virus ini? Kalau Anda terpapar oleh virus ini dan kemudian Anda sembuh, Anda jauh lebih kompeten daripada para pendeta, para dokter yang tidak pernah merasakan virus ini. Inilah yang harus menjadi pertimbangan kita untuk mencermati kebenaran mengenai Alkitab. Jangan-jangan bahwa orang-orang yang dianggap biasa-biasa saja tatkala Yesus ada saat itu, yang berkecimpung dekat Yesus, justru mereka lebih tahu banyak mengenai Yesus daripada keluarganya. Karena ada kepentingan tersendiri dari pihak keluarga, dari pihak murid-muridnya. Pastilah di situ ada kepentingan pribadi. Bahkan kita tahu ada cerita bahwa Yudas pun suka mencuri duit. Ada kepentingan pribadinya dia. Begitu juga dengan Yohanes dan Yakobus. Ketika ibu mereka menghadap Yesus untuk meminta kedudukan bagi putra-putranya. Lantas, kepentingan-kepentingan apa yang lain yang di sekitar Yesus tersebut? Ini tidak bisa dinafikan, dicuekin. Ada hal-hal yang tidak objektif. Lantas, kita juga tahu cerita bahwa ketika Yesus ke Nazaret dan melakukan mukjizat di sana, sedikit yang terjadi karena banyak orang yang tidak percaya karena mereka mengenal Yesus sejak masih kecil. Lantas mereka tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan ataupun Nabi. Informasi ini tidak digali lebih lanjut. Hanya satu kelumit, hanya satu pasal. Itu pun hanya separuh. Hanya beberapa ayat saja yang disebutkan di situ. Mendetail mengenai penolakan mereka seperti apa, tidak jelas. Inilah yang disebut bahwa hanya diberikan sedikit paparan data, sebagian lagi disembunyikan. Sekarang di masa milenial ini, di zaman now, kita ribut mengenai kebenaran Alkitab. Padahal kita bukan pelakunya. Kita hanya menerima informasi. Itu kita sok-sokan merasa, mengerti, yakin benar. Sementara yang kita hadapi sekarang, masa pandemi COVID-19, jelas kita akan kalah jauh dengan orang-orang yang sudah benar-benar mengalami virus COVID-19 ini. Inilah semoga Anda bisa mengerti lebih banyak lagi bahwa pelaku-pelaku sejarah di dalam kitab suci kebanyakan adalah orang-orang yang dianggap berkompeten, punya kompetensi berhubungan langsung dengan tokoh-tokoh dengan kejadian tersebut. Sementara orang-orang yang harusnya juga punya kompetensi di situ, hanya karena dia orang biasa, tidak dimasukkan. Oh no! Atau katakan orang-orang yang punya kompetensi ini berlawanan untuk meyakini apa yang jadi keyakinan penulis Alkitab itu sendiri. Ini sungguh sangat disayangkan dan akhirnya pun mereka disingkirkan. Walaupun mungkin mereka memegang kebenaran. Itu harusnya kita bisa menganalisa bersama-sama nantinya. Tetapi karena memang sudah dibuang semua, akhirnya kita hanya mau tidak mau mempercayakan data yang ada. Semoga kita nantinya bisa menjadi penulis sejarah yang baik mengenai COVID-19 ini. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Saya akan memberikan paparan yang
lebih luas lagi mengenai Alkitab ini, terlebih-lebih mengenai yang disebut apologetika, pembelaan iman, dan juga mengenai kristologi. Namun sebelum masuk ke ranah tersebut, saya akan mengulas seputar cerita-cerita di Bible, di Alkitab kita. Jadi Anda akan bisa nantinya, bagi yang mencermati channel Sang Penghujat ini, Anda akan melihat ada 2 daftar, 2 list yang saya berikan kepada Anda, yaitu list Perjanjian Lama. Ini saya akan menganalisa, kita belajar bersama mengenai Perjanjian Lama dari kitab Kejadian hingga Maliaki. Kemudian di list kedua, daftar kedua, yakni kebenaran Alkitab. Apakah itu? Apakah benar-benar satu kebenaran? Nah, itu yang nantinya kita akan menguji. Di situ saya akan memaparkan mengenai apologetika dan juga kristologi. Ini satu serangan untuk Anda semua yang merasa mengenal Yesus. Sekian dahulu. Terima kasih untuk segala perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Kiranya segala yang saya jabarkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda, menambah keimanan Anda. Shalom.